Pertama-tama disclaimer saya adalah saya membuat konten ini menanggapi sebuah keresahan saya terhadap yang belakangan ini terjadi tentang isu pemimpin. Seolah-olah pemimpin dan penguasa itu adalah satu kesatuan, di mana menurut hemat saya malah berbeda satu sama lain, bahkan bertolak belakang maknanya. Jadi tidak saya alamatkan atau tujukan pada organisasi, komunitas atau suatu perkumpulan tertentu, tapi saya hanya menjelaskan definisinya saja. Penguasa dan pemimpin serupa tapi tidak sama. Penguasa asal katanya kuasa, kata kerjanya menguasai, yang maknanya adalah dengan tangan besi dan telunjuk saktinya menguasai orang-orang di sekitarnya untuk tunduk pada kemauannya, untuk mendukung mencapai tujuannya dan cita-cita penguasa tersebut, dan seringnya semena-mena memaksakan kehendaknya tersebut terhadap objek maupun orang yang dikuasainya. Berbeda dengan pemimpin, asal katanya pimpin, kata kerjanya memimpin. Dia memimpin orang yang berada di sekitarnya untuk memimpin mereka kepada tujuan yang telah disepakati bersama dengan sukarela. Dan seorang pemimpin itu tidak menyuruh, namun mengajak dia dengan dia sendiri berada di posisi terdepan, memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinir langkah orang-orang yang dipimpinnya. Dan sosok inilah yang kita harapkan bersama, seorang pemimpin sejati yang bijaksana dan mengayomi, sehingga dicintai rakyatnya, warganya atau orang-orang sekelilingnya, ramah dan loyal sehingga disegani dan dihormati oleh sahabat-sahabatnya dan rekan-rekannya, namun tegas dan keras juga sehingga ditakuti oleh musuh-musuhnya. Mari kita berusaha dari yang terkecil untuk menjadi pemimpin tersebut, minimal untuk keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita. Bukan hanya berpangku tangan mengharapkan orang lain untuk mengisi role tersebut yang entah kapan akan datang. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Lalu selanjutnya saya akan lebih tekankan lagi makna dari keduanya. Coba kita uraikan lagi pengertian tentang seorang pemimpin dan penguasa. Pemimpin itu ibarat seorang imam saat memimpin sholat berjamaah menghadap Tuhannya. Untuk menjadi seorang imam harus dilihat dari berbagai segi. Salah satunya mungkin berakal, balik, laki-laki, suci dari hadas, bagus bacaannya, ilmunya paling tinggi, dan lain sebagainya. Lidahnya fasih, sehat, tidak uzur. Sehingga menjadi seorang imam atau pemimpin dipilih dari yang benar-benar memenuhi syarat didasarkan kemufakatan dalam musyawarah untuk mendapatkan yang terbaik dengan dasar benar atau salah. Secara umum, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah adil di berbagai bidang, misalnya dalam pembagian subsidi yang rata, misalnya dalam kenegaraan, di bidang hukum, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, dan lain sebagainya. Lalu dapat bersosialisasi akrab dengan siapapun, tidak pandang bulu atau pilih kasih pada siapapun golongan atau partai atau suku, agama, dan ras. Lalu memberi contoh atau mempraktekkan dalam perbuatan yang baik. Jadi jangan teori saja, tapi dalam prakteknya sesuai baiknya dengan ucapannya. Lalu selanjutnya adalah berperilaku hemat. Contohnya dalam pengeluaran anggaran, dalam kenegaraan misalnya. Harus tahu mana yang harus digunakan, dan itu pun untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan warganya, rakyatnya. Tidak neko-neko, tidak glamor. Bagaimana mungkin bisa glamor sedangkan rakyatnya menjerit? Dan juga memiliki manajemen keuangan yang baik. Lalu yang paling penting adalah amanah, dapat dipercaya ucapannya, perbuatannya ketika menjabat atau misalnya berada di posisi tersebut sebagai pemimpin. Sebagai contoh, banyak terjadinya korupsi misalnya oleh pejabat pajak untuk kepentingan pribadinya. Jika uang pajak dikelola dengan jujur dan maksimal, niscaya tidak akan ada lagi yang namanya pengemis, pengangguran, gelandangan, atau yang lain sebagainya. Lalu fatonah, ini salah satu sifat Nabi. Fatonah adalah cerdas, cendekiawan, ulet, cekatan, tanggap, dan sigap. Lalu dapat menyampaikan informasi dengan baik, benar, dan transparan. Lalu bijaksana, tidak mudah emosi, tidak egois akan kepentingan dan harga dirinya sendiri. Nah, untuk memilih pemimpin atau memiliki pemimpin yang seperti kriteria ini yang saya sebutkan tadi,
tidak bisa dihasilkan oleh mekanisme yang memakai uang, sogokan, dukungan kepentingan, voting, dan lain sebagainya. Sehingga menimbulkan suatu pemimpin yang menang karena mengarahkan rival atau oposisinya. Sehingga bisa bermetamorfosis menjadi seorang penguasa. Bila sudah berkuasa maka akan mementingkan kelompoknya, partainya, dan golongan yang memilihnya. Sedangkan rivalnya atau pihak yang dikalahkan mencari kesalahan dalam beroposisi, memecah persatuan pada akhirnya. Penguasa berkonotasi dari hasil mekanisme menang atau kalah dan untung atau rugi. Sedangkan yang kalah ada kebencian, iri, dan tidak rela, dan lain sebagainya. Mungkin lebih baik bila pemimpin seperti yang saya jelaskan dipilih berdasarkan memilih seorang imam contohnya. Ketika semua jamaah sepakat untuk ikhlas dipimpin menghadap sang Tuhannya. Bagaimana bila ada imam tandingan yang tidak mau mengikuti rukun sholat misalnya? Tentu tidak akan terjadi, karena rukun sholat bisa diterjemahkan sebagai keharusan yang harus ada satu pemimpin yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu imam dalam memimpin umatnya menghadap kepada Tuhannya. Itu sebenarnya contoh kecilnya dari sholat berjamaah. Itu adalah salah satu bentuk kepemimpinan yang bisa dijelaskan secara rasional, bisa menjadi contoh gitu. Adapun kalau misalnya seorang pemimpin berlama-lama menjadi pemimpin, maka lama-lama mungkin akan menjadi penguasa dan bermetamorfosis menjadi diktator. Seperti itu contohnya, seperti Kaisar Caesar pada kerajaan Romawi yang awalnya baik menjadi pahlawan, lama-lama saking seringnya berkuasa, lamanya berkuasa menjadi jahat, menjadi otoriter, menjadi semena-mena karena merasa diri di atas segalanya. Penguasa adalah menguasai dalam arti dalam mekanisme memilihnya dikarenakan ada pemilihan, voting, sogokan, dan sebagainya, sehingga pemenangnya bisa menjadi atau menguasai jabatan. Bila pemimpin, konotasinya bisa lain karena mekanisme pemilihannya dengan kemufakatan orang lain atau masyarakat dalam bermusyawarah. Seperti itu. Jadi ini hanya keresahan saya tentang makna apa itu pemimpin, pimpinan, atau penguasa. Saya memisahkan makna satu-satu dari apa yang saya jelaskan tadi gitu. Tidak menyatukan semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membedakan untuk kalian yang mendengarkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.